Saya berharap semoga setelah mengikuti acara ini, teman-teman dapat mendapatkan insight dan pengetahuan dari acara hari ini. Saya juga mohon partisipasi aktif dari teman-teman semua selama kegiatan berlangsung. Dan tentu sebagaimana acara Hakrab ini ditujukan, kami dari pengurus beasiswa 2021-2022 serta seluruh panitia Hakrab 2021-2022 berharap sebagai salah satu ajang untuk bisa mengenal satu sama lain, kemudian saling berbagi ide dan cerita, serta memupuk rasa persaudaraan sebagai satu keluarga beasiswa. Keakraban ini setiap tahun kita selenggarakan gitu ya. Dulu awal waktu saya datang, 2017, teman-teman penerima beasiswa itu satu dan yang lain tidak saling kenal. Bahkan kepengurusan itu ada yang bekerja sendiri-sendiri, tidak dalam tim, dan bahkan mereka harus extend selama 2 periode untuk mengurusi teman-teman penerima beasiswa. Nah, perkembangannya ke sini sudah sangat baik gitu ya. Banyak kegiatan yang kalian selenggarakan dan cukup kreatif gitu. Apalagi dalam situasi pandemi ini, saya harap tidak mengurangi esensi dari keakraban itu ya. Jadi ada sisipan motivasi, ada sisipan ilmunya, ada sisipan keakrabannya. Sesuai dengan prinsip yang didengungkan Atmajaya saat ini terkait dengan Atmajaya Sustainability for the Future. Kita pengen teman-teman sekarang ini yang menerima beasiswa kelak 2-3 tahun lagi posisinya akan berbeda, akan menjadi pemberi beasiswa. Harapannya supaya apa yang sudah digulirkan oleh donatur, lembaga-lembaga dunia usaha, dunia industri yang saat ini memberikan kontribusi keuangan, finansial atau bentuk lain, kelak teman-teman juga dapat meneruskan niat baik ini menjadi sesuatu yang berguna, berkelanjutan, berkesinambungan bagi adik-adik kelas kalian. Oke teman-teman, sukses untuk penyelenggaraan acara hari ini sampai dengan besok. Semoga dengan momen seperti ini teman-teman bisa tambah akrab. Persaudaraan ini yang penting menjadi keluarga bersama. Kami di sini adalah isi CV-nya. Karena sebaik apapun CV kalian kalau nggak ada isinya tuh 0. Emang isinya harusnya kayak gimana sih? Ya itu, isilah dengan pengalaman-pengalaman kalian di perkuliahan. HRD itu akan lebih banyak lihat pengalaman perkuliahan dibanding IPK. Tetap ngelihat IPK gitu, dengan IPK yang ya standarnya mereka kan kadang-kadang kalau HRD nge-hire itu minimal IPK 3,2 berapa gitu. Nah, selama itu sudah oke, ininya 3, terus dilihat ngapain aja selama kuliah gitu. Nah, itu yang dilihat. Karena ya nggak nutup mata kalau kadang banyak kok orang yang kerja tidak sesuai dengan bidang perkuliahannya, nggak linear gitu dengan kuliahnya. Idealnya kan memang kita tuh masuk kalau ditanya, kamu kalau ada ini mana sih yang utama? Pasti mikir bilangnya ya yang utamain kuliah gitu. Tapi pada realitanya aku coba realistis gitu. Kadang kita harus melihat mana yang lebih penting dan genting. Yang mana sih yang melibatkan banyak orang yang harus diutamakan, karena ya itu tadi melibatkan banyak orang jadi ya harus diutamakan karena itu termasuk genting dan penting. Jadi lihat tingkat gentingnya tuh yang mana sih. Nah, kalau misalnya di beasiswa ini dikasih kesempatan untuk bantuin jadi MC, jadi moderator, nah itu biasanya aku menganggap itu adalah satu hal yang penting dan genting karena memang ya punten Wak, kita berkuliah gitu karena di hakong dari kantor beasiswa ini. Jadi aku mau kasih timbal balik yang baik gitu. Aku mau kasih partisipasi aku di beasiswa ini. Jadi ya dilihatlah kegentingannya tuh yang mana dari kuliah, beasiswa, atau mungkin juga dulu aku itu selama kuliah nggak cuma aktif di organisasi tapi aku juga kerja, sempat jadi guru bimbel, sempat kerja juga jadi student staff di Fakultas Hukum. Masih ada nggak student staff sekarang? Yang kayak gitu-gitu. Jadi memang lihat mana yang penting yang melibatkan orang banyak. Gitu. Padahal dulu di kuliah juga belajarnya sama anak tuh nggak boleh kayak gini, sama siswa tuh nggak boleh kayak gini. Tapi setelah ketemu di lapangan ternyata ada banyak penyesuaian loh. Gitu. Ada apa yang mungkin dialami oleh guru-guru yang senior ini jadi pandangan juga untuk aku. Oke, dari ilmu yang aku dapat secara teori, dari pandangan orang yang berpengalaman, dan dari apa yang aku hadapin ini ternyata harus disinkronin dulu.
Oke, guru yang ini, udah kalau bandel kayak gitu mah dipanggil aja ke sekolah, gue marahin orang tuanya. Kalau yang ini dari ini harus diajak ngomong yang baik-baik. Nah, kalau menurut aku ya memang ketika ada masalah kita harus bicarakan dengan anaknya terlebih dahulu, gimana kita menganggap mereka itu juga manusia loh. Kita memanusiakan mereka. Nah, dari situ akhirnya idealisme itu ada loh yang runtuh, ada yang memang harus kita kebelakangkan, ada juga teori-teori yang bisa kita masukin untuk menyelesaikan masalah yang emang kita hadapin. Jadi balik lagi, sesuaikan dengan lingkungan sekitar gitu. Apapun yang sudah aku dapat dan apapun yang sudah aku pelajari, itulah yang bakal nantinya akan aku bagi gitu. Entah itu saat ini ataupun nanti. Jadi kayak jangan sampai kita semua gitu menyia-nyiakan segala sesuatu yang udah kita dapetin saat ini gitu. Kayak kalau misalnya ngomongin ke teman-teman yang sekarang masih mahasiswa, teman-teman, aku pernah ada di posisi teman-teman, aku pernah ikut seminar internal juga, aku pernah juga mungkin ngerasa males kuliah gitu ya, atau misalnya merasa kayak waduh nih acara beasiswa bentrok, waduh nih ada acara-acara ini bentrok kayak gitu. Tapi kalau misalnya mindsetnya udah oke, nggak apa-apa, apapun yang aku dapetin sekarang pasti akan berguna untuk hidup aku ke depan, itu kita bakalan lebih enjoy gitu untuk jalaninnya gitu. Dan ini udah di semester berapa kok rasanya aduh nggak selesai gitu ya masalah, tapi ternyata di akhir-akhir udah mau masuk semester akhir-akhir, wah puji Tuhan ternyata bener-bener kayak ada satu hal yang benar-benar bisa menolong gitu. Terus habis itu juga, dan itu benar-benar dimanfaatkan dengan cara itu tadi, ingat lagi ke tujuan awal. Iya juga ya, dan bener banget kalau misalnya sama aku ketika aku masuk BK gitu, udah berjalan, udah bisa mulai enjoy, dan akhirnya bisa ingat lagi sebenarnya apa sih maksudnya Tuhan tuh nyemplungin aku di BK. Kenapa sih Tuhan tuh ngebolehin aku untuk nangis di kantor beasiswa? Kenapa sih Tuhan ngebolehin aku nangis di ruang BEM dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi selalu tekun dan belajar bersyukur. Terkait dengan masalah seperti ini, selalu punya support system yang bagus. Support system tuh maksudnya kayak gimana? Bisa dari keluarga, bisa dari teman-teman. Itulah kenapa sebenarnya awal masuk beasiswa, saya merasa pas aku masuk beasiswa, aku merasa kayak, oh akhirnya aku punya teman yang punya pengalaman mirip dengan aku. Orang-orang yang bisa aku sharing. Sebagai salah satu orang yang penerima beasiswa juga, pertama, jangan pernah menyerah. Masalah pasti ada. Apakah masalahnya terkait dengan beasiswa? Nggak selalu. Masalah juga bisa yang lain. Poin kedua aku ya, kerja lebih keras dibanding orang lain. Kalau ditanya orang-orang, sampai sekarang ini, semua orang yang ngelihat jadwalku tuh kayak orang gila. Kenapa? Karena aku banyak mau dalam hidup. Aku banyak mau, aku kerja lebih keras gitu loh. Aku nggak akan ngemis-ngemis ke orang, nggak. Aku mau punya hidup seperti ini. Aku punya standar, aku akan kerja. Capek gak? Capek banget. Kalau kamu tanya, tarik nafasku sering banget tarik nafas dalam. Tapi aku enjoy gak? Ya aku enjoy, karena ini adalah pilihan hidup. 3, jangan membandingkan kalau kamu itu menghancurkan diri kamu. Karena motivasi yang hancur itu akan bikin kamu susah berjalan. Gitu. Sama aja kayak orang yang udah males kerja, bangun pagi pasti males. Gitu. Kalau kamu punya motivasi yang jelek, percuma kamu bangun pagi pasti udah gak ada semangatnya. 4, carilah panutan, ya mentor yang baik. Panutan tuh kayak gimana? Gak mesti selalu kakak kelas. Kalau kamu dekat dengan Bu Ika tuh orang yang sangat memotivasi, ya. Orang yang lebih senior dari kita itu punya pengalaman hidup yang lebih banyak, ya. Dia juga kalau orang itu care dengan kita, dia akan melihat juga, menilai jalan kita bagaimana. Ketemu orang yang mau mengajar dan membimbing kamu itu lebih penting dibanding ketemu orang hebat yang tidak mau mengajar kamu sama sekali. 5, pesan terakhirku, tahu tujuan utama hidup kamu. Ketika kamu kena masalah dalam hidup, ketika kamu merasa kok kayaknya berat sekali, balik lagi ke tujuan utama. Sama kayak aku, masalahku banyak banget, kenapa aku harus jadi kedokteran? Kenapa nggak aku keluar? Kalau aku ambil public speaking, aku rasa aku juga bagus kok. Aku sering jadi MC acara. Kalau aku zaman SMA aku sering main film, aku yakin kok aku bisa main jadi aktor di film. Tapi itu bukan tujuan utama hidupku gitu. Aku nggak mau keluar dan meninggalkan dunia kedokteran ini. Ingat lagi, apapun yang misalnya
teman-teman lagi ada di fase, matkul ini susah banget sih gitu, mana dosennya mungkin galak kayak gitu, matkulnya susah kayak gitu. Tapi teman-teman coba ingat, kita punya pilihan loh. Kita punya pilihan antara kita mau ya udah bodo amat dan akhirnya melalaikan semua hal yang ada di dalam mata kuliah itu, atau oke, nggak apa-apa, jalanin aja. Mungkin awal-awal rasanya tertekan gitu ya, tapi lama-kelamaan kalau misalnya kita udah mulai enjoy, kita tahu bahwa oke, dari apa yang udah aku pelajari, kira-kira apa sih nanti yang bisa aku manfaatin atau aku lakukan dengan apa yang sudah aku pelajari ini gitu. Coba dipikir-pikir lagi, kira-kira sebenarnya apa sih Tuhan tuh mau apa gitu. Memang pertanyaan itu nggak terjawab dalam satu kali kita berdoa sebelum tidur gitu ya, tapi itu balik lagi, itu terjawab lambat laun nanti ketika kita sudah melewati masa itu, terus habis itu kita udah mungkin benar-benar dapat peran baru, nggak lagi sebagai mahasiswa tapi sebagai seseorang yang bekerja di bidang kita masing-masing. Kita nih punya kendali, jadi ada 2 kendali yang memang bisa kita kendaliin dari diri kita sendiri, dan apa yang nggak bisa kita kendaliin. Nah, apa yang bisa kita kendalikan dari rasa takut kita adalah supaya ketakutan kita itu nggak terjadi itu harus kayak gimana sih? Nah, itu yang kita kendalikan dari dalam diri. Oke, misalnya takutnya aku performanya nggak bagus, ya belajarlah untuk memberikan performa yang bagus. Jangan diteruskan rasa takut itu, tapi coba untuk pikirkan dan cari solusi. Oke, supaya ketakutanku nggak terjadi ini gimana ya? Ya udah, jalankan, lakukan apa yang memang seharusnya kamu lakukan. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Opini orang tuh nggak bisa kita kendalikan. Rasa puas orang tuh nggak bisa kita kendalikan. Tapi yang penting, ketika kita sudah melakukan apa yang menurut kita sudah cukup gitu, sudah apa yang all out lah dari kita, harusnya rasa takut itu akan tahan hilang karena kita mendapatkan kepuasan terhadap diri kita sendiri. Gitu, kita merasa puas dengan apa yang kita lakukan supaya rasa takut itu hilang. Perkara nanti yaitu apa yang orang pikirkan, apa kendali orang, opini orang itu kita nggak bisa kendali. Jadi ya udah, pikirkan apa yang bisa kita kendalikan. Kalau misalkan emang pernah gak ada burnout, pernah banget, jangankan dulu, sekarang pun juga masih melewati fase-fase burnout gitu. Kalau emang terlalu capek, ya cari aja apa yang menjadi sumber kebahagiaan kamu. Jadi kebahagiaan tuh maksudnya sesuatu yang bikin kamu enjoy. Kalau aku sih biasa kalau udah terlalu capek, biasa aku off dulu dari klinik, aku istirahat aja. Istirahat, dan salah satu yang bikin aku balik lagi bisa memotivasi aku lagi, aku biasa balik ke support system aku. Jadi aku cari teman-teman aku, kita ngobrol lagi, kita nyantai-nyantai segala macam. Nanti kalau misalnya udah semangat lagi, lanjut lagi kerja. Ya salah satu yang paling penting me time sih. Itu yang sering orang-orang bilang ya. Jadi kalau misalnya udah terlalu capek, ya cari aja waktu sendiri. Kira-kira apa yang bikin kamu enjoy. Kalau kamu amat tipe yang suka main game, mainlah. Tapi banyak orang yang bilang main game tuh kayak buang-buang waktu. Jawaban saya itu omong kosong. Semua orang tuh beda-beda. Ada yang enjoy ketika mereka tidur doang. Ada yang enjoy ketika mereka main game. Ada yang enjoy ketika mereka nonton film. Kamu cari yang bikin kamu happy apa. Kalau aku main game. Oke, ketika aku istirahat ya aku main game, itu it makes me happy. Kalau kamu tipe yang suka nonton nih, jangan main game. Kalau kamu udah capek, kamu nonton film. Kalau kamu tipe yang tidur aja, kayak nggak ngapa-ngapain gitu, istirahat, ya lakukan. Itu nggak buang-buang waktu. Itu ngisi energi kamu dan semangat kamu lagi gitu. Jadi kalau misalkan kamu dengar kata orang-orang, ih main game terus, sia-sia lo segala macam, cuma buang-buang waktu, enggak. Kalau itu bikin kamu happy, jalankan. Tapi dalam batas yang wajar ya. Halo teman-teman semua, selamat datang di acara Hari Keakraban Mahasiswa Penerima Beasiswa UAJ 2022 dengan judul acara It's Time to Dream, yang merupakan singkatan dari Develop and Resurrect Your Spirit of Motivation. Atma Jaya selalu di hati, karena yang happy ada di Atma Jaya. Perjalanan membawaku bertemu denganmu, beasiswa. Sepertimu yang ku cari demi kemajuan hidupku sekarang.
Asik, aku suka, aku datang siap menikah. Kami anak beasiswa datang untuk berterima kasih. Rasa sayang sayangi, biar kita jauh akrab menyatukan kita. Dapat membangun relasi gitu ya antara anggota sehingga menimbulkan kenyamanan gitu dan bisa lebih interaktif lagi. Nah, rancangan kegiatan itu sendiri yang pertama itu akan diisi oleh game interaktif gitu. Nah, game interaktif ini ditujukan untuk membangun relasi, memperkenalkan satu sama lain dan mempererat relasi yang ada. Kemudian juga akan ada kegiatan yang bentuknya itu post game gitu. Nah, di sini nanti rancangan kami itu pesertanya akan dibagi ke berbagai kelompok gitu. Kemudian nanti kelompoknya masing-masing akan melewati pos-pos gitu, dan di masing-masing posnya akan ada games atau ada permainan-permainan seperti itu. Personal branding itu merupakan upaya untuk membentuk citra diri melalui personal branding seorang dengan penampilan karakter, kemampuan, keunikan pada dirinya sehingga menjadi sebuah identitas nih untuk menciptakan kesan diri yang ingin dipersepsikan oleh orang lain. Nah, untuk membangun personal branding ini atau citra diri ini tuh menjadi sebuah hal yang perlu perhatikan bagi mahasiswa seperti kita. Karena pada pasalnya personal branding itu dapat berguna loh untuk mempromosikan keunggulan dan keahlian diri dalam menunjang karir setelah lulus dan dari bangku. Kami memilih webinar judulnya ini Be a Good Public Speaker for a Better Future. Karena kemampuan berbicara merupakan salah satu keahlian yang dimiliki untuk seseorang sehingga seseorang itu dapat berbicara dengan baik di depan umum. Yang kedua, public speaking mempengaruhi pendapat khalayak umum. Yang ketiga, selain dapat digunakan secara umum, biasanya public speaking digunakan di berbagai karir seperti pada pemerintahan, korporasi, kewirausahaan dan sebagainya.